Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan baik. Dia masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup untuk kita dapat melakukan setiap kegiatan kita dalam tuntunannya. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengarahkan kita, bahkan membawa kita kepada kebenaran yang sejati untuk terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih menyertai kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam yang sudah Tuhan berikan, dan kami boleh menikmati udara pagi hari ini dengan kebaikan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat diarahkan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami diberkati dan kami mengalami kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Kasih yang Mengubahkan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan tadi berkata bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih sejati tidak dimulai dari usaha manusia, tetapi dari Allah sendiri. Ia adalah sumber kasih, dan kasih-Nya nyata ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tanpa kasih Allah, mustahil untuk kita mampu mengasihi Dia dengan benar. Kasih Allah bukan hanya teori, melainkan tindakan nyata. Ia datang mencari kita ketika kita masih berdosa dan jauh daripadanya. Kasih ini begitu besar hingga tidak bergantung pada kebaikan kita. Karena itulah kasih Allah mengubahkan hati manusia yang keras menjadi lembut dan mengalami kebaikan Tuhan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang daripadanya. Kasih Allah mengubahkan hati kita yang semula penuh kebencian menjadi penuh pengampunan untuk orang lain. Karena kasih Allah lah yang mengubahkan kita, bukan karena kita berusaha untuk berubah. Ketika kita menyadari besar kasih Allah, kita tidak bisa tetap sama dengan kehidupan kita yang dulu. Tetapi karena kasih-Nya, kita mengalami pemahaman yang benar akan kasih yang sejati. Kasih itu mendorong kita untuk belajar mengasihi sesama, meski mengasihi orang yang menyakiti kita. Tetapi karena kasih-Nya, maka kita mampu untuk mengasihi mereka. Kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus di hati kita memberi kemampuan untuk kita dapat melakukan. Kasih juga menjadi tanda kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Kasih juga menjadi tanda bahwa Allah benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Dunia bisa melihat Kristus melalui kasih yang kita tunjukkan. Itulah sebabnya Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini menunjukkan siapa kita ketika kita belajar atau kita mengasihi sesama kita. Itu adalah bukti kita menjadi pribadi yang hidup dalam kasih Allah. Tunjukkan kasih dalam tindakan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, pekerjaan, maupun pelayanan kita. Mulailah dari hal kecil seperti memberi perhatian, menolong atau mengampuni sesama kita. Kasih Allah yang besar telah mengubahkan kita, sehingga kita pun dapat mengasihi orang lain dengan kasih yang sama seperti apa yang Yesus lakukan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Yesus. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu untuk kami, dan kami bisa merasakan bahwa kasih-Mu itu hidup untuk kami. Pagi hari ini biarlah kami menyatakan kasih. Kami mau diubahkan, kami mau mengalami kasih Allah yang sejati, bahkan kami mau hidup di dalamnya. Kami mau untuk terus berada dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk dapat mengasihi sesama kami.
Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kami. Mungkin ada orang-orang yang benci terhadap kami. Tetapi kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati melalui mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.